Wabarakatuh. Halo, selamat siang, Sobat Sehat Jiwa. Kembali lagi bersama saya Ira. Di sini di Rehat di episode ke berapa ya Teh? 17. Saat ini eh, kita udah pernah berbicara tentang macam-macam ya. Dari pertama misalnya mental health ataupun fisioterapi dan macam-macam banget. Kali ini pada episode kali ini kita akan berbicara tentang NPD, yaitu ini mungkin di kalangan Gen Z, Gen Z, Gen Z atau Gen Z, Gen Z ya, eh, lagi hype ya dok ya, lagi hype banget. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Oleh karena itu bersama saya saat ini ada luar biasa nih, Dr. Meta SPKJ, beliau psikiater. Kita belum kenalan nih dok, lebih baik dokter aja nih yang kenalan ya. Oke, baik. Sama Sobat Sehat Jiwa kita. Terima kasih kesempatannya ya Bu Ira ya. Salam Sobat Jiwa, halo, perkenalkan saya Dr. Meta Maria Azahra. Saya psikiater di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Memang belum lama ya, 2 bulan ya saya ikut bergabung di sini ya. 2 bulan ya dok? 2 bulan. Nah, mungkin hari ini kita bisa bincang-bincang sedikit aja sih mungkin ya mengenai topik NPD ini ya. NPD ini. Luar biasa nih ya dok topiknya ya. Lagi hype banget, lagi naik banget seperti itu. Sekarang dokter sibuk apa selain di sini? Iya sih memang sebelumnya kan saya di luar kota ya, bukan di sebelumnya saya di Cirebon. Terus sekarang saya baru pindah. tahu. Iya, sebelumnya saya di Cirebon, terus sekarang saya pindah ke sini gitu. Nah, jadi memang sekarang fokusnya masih di RSJ sih. Kebetulan memang masih adaptasi juga ya. RSJ kan luas banget nih Bu Ira ya, jadi masih jalan-jalan sekitaran. Masih ini udah tahu tapi kan kafe yang enak, ini yang enak sudah ya. Udah dikasih bocorannya dari teman-teman, dari senior-senior sama yang lain-lain. Oke, balik lagi tentang NPD. Kalau NPD, saya tuh kadang-kadang suka gini nih, teman-teman saya gitu, lu sih narsis gitu. Lu sih narsis. Bedanya narsis kata narsis dengan narcissistic personality disorder itu sebetulnya apa ya? Iya, benar banget. Kadang kalau term narsis itu sendiri kadang kita udah biasa ya, dari dulu juga kayak misalnya sering foto-foto, sering posting bilang, ih lu narsis banget gitu kan. Jadi kayak kalau narsisnya itu sebenarnya kata yang kita udah kenal lama ya. Nah, tapi sebenarnya narsis itu sendiri tuh sebenarnya bukan hal yang jelek gitu ya. Jadi narsis itu kan sebenarnya termnya itu adalah love myself gitu ya, cinta kepada diri sendiri gitu kan. Nah, jadi sebenarnya untuk narsisnya sendiri itu tuh sebenarnya nggak apa-apa banget. Justru setiap orang atau mungkin orang yang memang diberi kepribadian narsis itu ya bukan hal yang buruk sebenarnya. Narsisnya ya, karena kan di situ dia punya rasa percaya diri, punya rasa ingin diakui, dan biasanya memang jadinya melakukan hal-hal dalam versi terbaik dirinya. Nah, yang menjadi masalah itu kalau misalnya narsisnya bergeser ke arah NPD gitu, Narcissistic Personality Disorder. Jadi beda ya? Beda. Jadi di sini sudah ada gangguan pola perilaku di mana dia merasa dia lebih dari orang lain, merasa dia punya keutamaan, punya kebesaran gitu yang orang-orang lain nggak punya, dan kadang juga dia lebih melebih-lebihkan gitu ya, misalnya kehebatannya dia itu jadi dia anggap lebih daripada orang lain yang mungkin realitanya nggak seperti itu juga sebenarnya gitu. Beda dengan arogan? Beda. Beda ya. Jadi kalau misalnya pada NPD itu selain dia punya rasa keagungan yang tinggi tadi, dia punya keinginan untuk divalidasi oleh orang lain gitu ya, ingin disanjung seperti itu, dan juga biasanya tidak tahan untuk menerima kritikan gitu. Nggak tahan menerima kritikan. Iya. Jadi hal-hal seperti itu pada perjalanannya, pada dalam kehidupannya dia, akhirnya akan mengganggu ke pola relationship-nya dia gitu. Jadi memang NPD ini artinya sudah ada gangguan yang akhirnya membuat dia juga kesulitan untuk membina relationship dengan orang-orang terdekatnya, baik itu di rumah atau mungkin di kantor, kayak gitu. Personal yang sulit untuk beradaptasi dengan
orang lain. Betul, Gitu ya, betul. narsistik. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kita punya atasan misalnya ya, kok kayaknya ciri-ciri NPD ada di dia nih, tapi misalnya di rumah dia nggak kayak gitu, ya berarti mungkin bukan NPD ya, hanya sprinkle-sprinklenya aja. Kayak gitu. Atau misalnya ibu kita nih di rumah tuh kayaknya dia NPD, selalu pengen didengar, selalu pengen dihargai, selalu pengen, tapi dia nggak mau ngelihat anak-anaknya gitu. Tapi kalau di kerjaan dia enggak, ya berarti mungkin arahnya bukan NPD murni gitu. Jadi memang kalau NPD-nya itu sendiri ya harus di pola hubungan dia di berbagai situasi gitu, nggak satu situasi aja. Oke. Tadi kan tadi ada sprinkle-sprinklenya ya dok ya. Jadi dia mau mengarah ke NPD dengan tidak seperti itu ya. Cirinya dia NPD berarti dia di segala kalangan, di segala hubungan, di segala situasi dia memang ini gue nih gitu, gue lebih oke dari yang lain di segalanya. Oke. Sampai batas mana ya dok? Nah, untuk NPD-nya ini sendiri, kalau dari psikiatri, psikolog gitu kan ya, itu kan memang kita ada acuan ya dari DSM-5. Nah, jadi dari DSM-5 itu ada beberapa kriteria yang memang bisa kita tarik kesimpulan setelah mungkin awalnya tentunya ya dari pemeriksaan awal, dari assessment, wawancara psikiatri, dan mungkin juga pemeriksaan psikometri apabila diperlukan gitu. Nah, dari situ kita baru bisa menarik kesimpulan bahwa memang orang ini terdiagnosis NPD gitu. Biasa kita lihat dari DSM-5 ada beberapa ciri tuh, ciri-ciri orang yang NPD gitu. Biasanya ada 9 tuh ciri-cirinya. Kalau misalnya 5 terpenuhi, berarti arahnya NPD. Kalau kurang dari itu ya berarti mungkin ya ciri kepribadian aja gitu, ciri kepribadian narsisistik. By the way, saya orang awam nih dok. DSM-5 itu apa ya? Nah, DSM-5 itu sebenarnya buku dewanya kita ya. Jadi diagnostik untuk pendiagnosikan ya. Statistikan manual. Itu yang sekarang tuh DSM udah yang kelima, itu dari American Psychiatric Association. Nah, kita itu untuk mendiagnosis karena memang kan gejala dari psikiatri ini kan banyak ya, dan kadang suka saling bertumpang tindih ya. Makanya perlu adanya pengelompokan seperti itu supaya kita bisa menegakkan diagnosis gitu. Nah, saya soalnya ketika ngedengar gitu, oh ya, gue mau nanya ini nih gitu. Iya. Di saat sekarang ini nih, banyak sekali kan dengan informasi yang gampang sekali dicari dengan mau chat GPT lah, mau apalah, mau apa itu mudah sekali ya kita untuk mencari sesuatu hal. Iya. Dan kecenderungan sekarang kebanyakan, saya bilang kebanyakan salah nggak ya? Kecenderungan sekarang banyak yang self diagnosis. Iya. Ya, betul. Gue ini nggak ya? Oh si itu nih kayak begini gitu. Jadi cenderungnya apa ya? Kayak menstigma orang atau dirinya sendiri. Iya. Itu gimana ya dok? Memang kalau pada orang NPD ini sendiri sih sebenarnya jarang ya mereka yang mendiagnosis dirinya narcissistic personality disorder, karena kan biasanya mereka nggak nyadar kalau memang ada masalah dalam hidupnya dia gitu. Yang bermasalah adalah orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi biasanya kita lebih kayak tadi kata Bu Ira ya, lebih ke menstigma. Wah kayaknya atasan gue nih NPD nih, wah kayaknya temen pacar gue nih, suami gue nih NPD gitu kan. Jadi lebih ke seperti itu, padahal kan mungkin ya tadi ada kriteria-kriteria yang memang harus tegak dulu gitu untuk kita bisa mendiagnosis NPD. Nah tadi mungkin kalau dari DSM-5 itu ya ada 9 kan ya, misalnya kayak grandiosity, dia merasa kayak dia lebih dari orang lain gitu, dia punya kehebatan yang orang lain nggak punya gitu, yang memang pada prinsipnya kadang realitanya nggak seperti itu gitu kan ya. Gitu. Beda sama waham ya dok? Beda, kalau waham kan hanya temporary waktu pas memang dia ada gangguan aja ya. Gitu. Kalau ini dia kayak udah ya, jadi ini pola perilaku yang memang menetap, cenderung menetap, persisif gitu kan. Jadi dari dia usia misalnya udah ada nih ciri-cirinya dari waktu pas remaja sampai gitu ya? Dewasa. Dari remaja tuanya. Iya, biasanya gitu. Karena kan biasanya sebelum umur 18 tahun kita belum bisa diagnosis dia gangguan ya. Karena kan usia-usia segitu memang masa pencarian diri, masa memang belum menetap gitu kepribadiannya. Lalu juga kalau pada NPD itu selain grandiosity tadi dia ada keinginan untuk
menjadi orang besar gitu, preokupasi terhadap ketenaran, kebesaran, kayak gitu. Nah, terus juga ada misalnya dia percaya dia spesial, lalu juga dia misalnya selalu pengen diutamakan gitu kan, punya dia dapat entitlement buat, jadi kayak misalnya dia ngantri nih, dia kan punya jalur VIP gitu misalnya ya, dia selalu ingin dispesialkan. Selain itu juga dia apa namanya, nah yang ini sih yang kadang mengganggu itu ya, dan dirasakan sama orang-orang di lingkungannya itu, dia cenderung manipulatif, eksploitatif gitu. Jadi dia mengusahakan cara-cara untuk keuntungannya dia sendiri gitu. Mengusahakan untuk keuntungan diri dia sendiri. Licik ya kalau gitu ya. Tapi juga saya ya. karena mereka pintar rata-rata ya, jadi kadang kita nggak tahu, kita Dibohongin. dimanfaatkan. Kita dimanfaatkan, kita Iya, nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita masih punya perasaan, aduh malu deh untuk kesana duluan, itu jelas itu bukan NPD ya. Bukan, karena NPD kriteria selanjutnya itu adalah lack of empathy. Jadi dia sangat minimal untuk empatinya gitu. Jadi cenderung justru ya itu tadi, mungkin kalau misalnya dia kelihatan baik ya ada sesuatu yang mau dia dapatkan gitu. Karena pada dasarnya ya pada orang NPD itu dia lack of empathy. Dia tidak bisa menempatkan diri pada POV orang lain gitu istilahnya ya. Jadi dia semua yang penting gue, center of attention-nya itu ada di dia. Yang penting gue, orang lain peduli amat gitu ya. Iya. Orang lain mau keinjek kayak mau gimana kayak biarin aja ya deh. gitu ya. Iya benar. Tapi itu even sama kalau orang NPD mungkin gak sih mencintai orang lain? Ya kalau itu kan mungkin kembali lagi ke basic apa namanya, basic instingnya kita sebagai manusia ya. Mungkin ya pasti ada, mungkin dia suka, dia cinta sama orang lain. Tapi balik lagi, cintanya itu yang seperti apa gitu? Apakah menguntungkan ke dia? Kadang ada juga gitu transaksionalnya gitu. Jadi kembalinya oke, dia punya feeling sama seseorang, tapi tetap dia yang dia gain itu apa dari dalam hubungan ini, gitu, seperti itu ya. Ada juga nih kasus yang menarik. Jadi kayak istilahnya kalau dari yang saya sempat dapatkan gitu ya. Jadi biasanya mereka mengidealisasi seorang dulu gitu. Jadi kayak untuk pasangannya nih, dia suka misalnya kayak jago masak, hebat gitu, kamu pinter, kamu punya posisi bagus gitu kan, terus dideketin gitu kan. Nah setelah dideketin, setelah lewat proses idealisasinya, mulai tuh devaluasi gitu, kayak begitu dia udah dapet, udah jadi pacarnya, misalnya udah jadi istrinya, mulai devaluasi, kelihatan aja, baru kelihatan aslinya. Mulai di apa, love bombingnya kan udah selesai tuh, masa-masa love bombing udah selesai, mulai gitu kan dikendalikan, dimanipulasi. Nah setelah itu, setelah dirasa sudah tidak mendapatkan manfaatnya lagi, biasanya mulai itu ada perselingkuhan atau ditinggalkan seperti itu. Nah kadang ada yang polanya jadinya seperti itu dalam hubungan percintaan gitu. Waduh. Saya ngomong waduh ya, maksudnya tuh saru antara kalau kita di timur terus kita dengan saya lah masih milenial ya, di mana ya lu kalau jadi istri tuh harusnya begini istilahnya mah memang kalau nurut sama suami mah memang itu mah udah ada dari sana ya, tapi dengan seperti itu ya, kemungkinan merasa dia di berhubungan dengan NPD itu kemungkinan tuh ada gitu loh. Dengan dulu ya cewek mah udah aja di dapur kayak dia nurut aja di sini kayak di sini gitu ada aja. Cewek kalau udah nikah tuh harus misalnya segala sesuatunya pokoknya harus izin, sedangkan suaminya mah cuek aja, peduli amat gitu. Nah yang dulu dengan yang ketemu yang sekarang, maksudnya generasi sekarang, jadi kayak apa ya, bertolak belakang gitu ya. Kalau mungkin anak-anak sekarang udah ketemu sama orang yang seperti ini, enggak deh, gue nggak enak dengan itu, udah ada red flagnya dia udah ada red flagnya udah gitu. Kalau dulu kan kita nggak suka misalnya, tapi misalnya kalau dulu kan kita masih sama orang tua disuruh A ikut A, suara sama orang tua suruh B ngikut B, selalu seperti itu. Nggak selalu sih, maksudnya teh kebanyakan sih seperti itu. Kalau anak sekarang kan udah punya pemikiran sendiri,
yang saya, oh Gen Z mah gini, Gen Z mah gini. Ternyata kalau melihat di seperti ini gitu, dia bisa membentengi ya. diri sendiri ya daripada kaum kita yang Iya. dulu gitu loh. Betul. Ya, memang menariknya itu sih ya sebenarnya. Yang saya rasakan juga bahwa memang kenapa isu-isu mental health sekarang jadi lebih luas gitu ya, lebih sering dibicarakan di forum-forum umum gitu, karena memang ya kita banyak berhutang sama Gen Z ya sebenarnya ya, karena Gen Z yang biasanya paling Mengemukakan mental gitu. health gitu kan. Nah, salah satunya mungkin ini, jadi awareness orang-orang untuk mengetahui bahwa oh iya, bahwa kita itu harus punya batasan loh terhadap diri sendiri. Gak bisa loh kita misalnya diinjek-injek, walaupun mungkin itu orang tua kita atau suami kita atau orang terdekat kita gitu. Nah, jadi mungkin ya itu jadi pelajaran juga sih ya buat generasi-generasi sebelumnya ya. Kadang nggak selalu misalnya kita bersama dengan orang NPD terus kita harus kabur. Iya. Yang paling penting adalah tahu dulu batasan kitanya gitu. Limit kitanya di mana ya. Iya. Dan masing-masing personal itu berbeda limitnya. Kita nggak bisa dia mah menjudge dia oke, dengan taruhlah kejadiannya sama. Misalnya ada dua hubungan, misalnya yang satu dia dua-duanya melakukan perselingkuhan. Iya. Si A dia nggak bisa, si B oke, kita masih melanjutkan gitu. Itu nggak bisa kamu bodoh gitu. Si B-nya nggak bisa digituin karena masing-masing personal berbeda limitnya itu. Betul. Yang harus PR kita itu kita harus tahu limit kita itu sampai di mana. Karena jangan sampai kita berusaha mempertahankan apa yang kita punya, kita sendiri yang sakit. Betul. Itu ya dok. Betul. Itu yang harus jadi PR buat diri kita sebetulnya ya. Kita self aja. Oke, kalau misalnya berhubungan dengan teman, saya bisa deh kasih limit A, B, C, D, F, G misalnya. Kalau misalnya hubungannya dengan atasan, misalnya kalau kita disuruh misalnya mengerjakan pekerjaan atasan, saya misalnya bisa sampai 4, gitu. Kalau misalnya berhubungan dengan ini saya bisa memaafkan sekian kali misalnya gitu. Itu ya. Betul. Jadi ya terutama itu kan kalau di dunia kerja juga kan kita kadang menghadapi ya udah mah mungkin kita berbeda generasi gitu, misalnya dengan atasan kita, atau mungkin ada ciri-ciri kepribadian narsisistik juga misalnya di atasan kita. Ya yang paling penting adalah jaga dulu diri kita ya, bentengin dulu diri kita tahu limit kita di mana, batasi. Dan yang paling penting lagi adalah komunikasi asertif gitu, jadi jangan sampai kita juga jadi mendem sendiri gitu kan ya. Tentunya kan komunikasi asertif juga ada dasar-dasarnya ya, kayak kita tahu kapan mesti bicara gitu kan, dengan baik-baik. Betul, cara menolaknya seperti apa, karena kembali lagi NPD sensitif terhadap kritikan, apalagi kalau misalnya posisinya kita memang di bawahnya. Atau mungkin kita isunya gitu. Yang ada nanti wah semakin rame ya gitu konfliknya. Jadi ya tentunya kita yang mungkin bisa lihat-lihat situasinya, tapi ya kembali lagi kenali batasan. Kalau memang sekiranya tidak mampu, tidak sanggup gitu ya, apalagi misalnya statusnya masih baru pacaran misalnya atau apa, udah tinggalin aja gitu ya. Karena yang namanya NPD ini kan bukan suatu hal seperti misalnya diagnosis gangguan jiwa lainnya yang memang prognosisnya ada gitu. Kalau yang namanya gangguan kepribadian kan dia cenderung menetap itu ya. Jadi ya jangan sampai kita mikir bahwa aku mau sama dia karena aku mau bantu dia, karena aku mau nyembuhin dia. Jangan. Dan kita juga nggak bisa membatasi kita ketemu seorang seperti apa. Kita juga nggak maunya kita ketemunya orang yang baik-baik aja ya dok ya. Maunya kita ketemu orang yang punya empati, punya apa, maunya gitu. Tapi kan kita nggak bisa ketika kita udah ke masyarakat, ya udah mau apapun kita harus bisa hadapi. Dan yang paling penting ya itu tadi kembali limit kita yang seperti itu batasannya. Tadi NPD termasuk kepribadian ya? Iya, tapi gangguan kepribadian termasuk gangguan jiwa juga kan? Ya, gangguan jiwa maksudnya itu, jadi gangguan jiwa itu kan kalau misalnya memang suatu hal itu sudah mengganggu fungsi kita ya, dari fungsi diri, fungsi sosial, fungsi pekerjaan. Jadi kalau misalnya NPD-nya mengarahnya sudah ke sana, ya jadi gangguan gitu. Nah makanya NPD ini nggak langsung
sama semua beda-beda ininya, ada dosis NPD-nya tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin NPD parah sampai semua orang di sekitarnya mungkin jadi gangguan, jadi depresi, jadi apa. Atau ya memang sedikit aja dan orang-orang masih bisa mentoleransi gitu. Hanya untuk orang NPD-nya sendiri itu ya, karena mereka nggak merasa ada masalah sama dirinya sendiri kan. Jadi biasanya datang ke kita itu bukan dengan diagnosis NPD, tapi dengan diagnosis aksi 1 gitu. Jadi ada komorbiditas dengan gangguan yang lain, misalnya depresi, cemas, atau apa, OCD misalnya. By the way, ini kita live di IG, di TikTok, dan di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang punya pertanyaan juga sekitar NPD misalnya, atau misalnya punya pengalaman tentang NPD, atau misalnya punya apa ya, teman atau lingkungan sekitarnya punya NPD dan ada yang ingin ditanyakan sama dokter, kita free ya, maksudnya kita mangga kita buka sebesar-besarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan mangga, boleh langsung aja tanyakan, mumpung di sini ada dokter Neta, dokter kita yang cantik ini. Waduh. Asik ini. Oke. Saya tadi tertarik sama obrolan dokter karena kebetulan saya kerja di poliklinik kebetulan ya, kemarin sempat ada dua personal, saya nggak sebut namanya, saya juga nggak sebut pekerjaannya dan yang lainnya, anonimus. Dia datang dengan, dok, kayaknya saya baru lepas dari pasangan yang NPD, seperti itu. Kalau nggak salah satunya itu punya anak 4, satunya lagi punya anak 3, seperti itu. Dua orang yang berbeda ya? Dua orang yang berbeda. Yang satu dia masih dengan mantan suami, bukan dengan mantan suami ya. Dia datang dengan, kalau saya nggak salah masih suami. Ada dua-duanya sih nangis, dua-duanya sih nangis, ada konflik. Dan yang satu saya baru lepas dan saya tuh dia kayak seperti trauma gitu. Jadi kalau ketemu dia sampai resign dari kerjaannya, dia ngerasa gue kok bodoh banget gitu, dok. Saya tuh baru sadar bahwa saya itu bodoh setelah anak saya 4, saya maaf, dia mengalami juga KDRT seperti itu, dengan suaminya sebetulnya tidak melakukan kewajibannya kepada anak dan kepada dianya. Dia yang kayak banting tulang, dia yang kayak lepas tuh dia bahagia, tetapi dia juga kayak yang bingung gitu, dong. Kayak yang bingung, mungkin biasanya dia disuruh A, B, C, D, F, G gitu, dia sekarang sendiri. Padahal di karirnya tuh dia oke, dok. Padahal ya. Oke banget gitulah ya. Dia dengan itunya dia oke. Itu yang harus ditolong. Kalau kita ketemu dengan NPD itu korbannya yang NPD-nya sih, dok. Iya, betul. Pasti ini ya, maksudnya melihat cerita dari klien-klien yang mungkin punya keluhan seperti itu ya, kita juga jadi menyayat ya kadang ya, seperti juga ya. Aduh, padahal ini orang sebenarnya gitu kan ya. Tapi balik lagi, memang rata-rata yang datang ke poli, yang datang mencari psikiater itu adalah orang-orang di sekeliling NPD-nya. Nah, untuk NPD-nya sendiri ya memang kadang dia ada masalah, kadang seringnya juga dia ya itu tidak merasa ada yang salah pada dirinya. Jadi apabila misalnya dia datang dengan suaminya, misalnya suaminya nih sebenarnya mau NPD gitu, ya tentunya kita fokuskan dulu dengan prioritas masalahnya apa. Kira-kira yang membawa pasiennya itu datang ke kita itu apa. Kalau misalnya pada kasus yang pertama nih, misalnya mereka kan masih bersama ya sebenarnya. Masih bersama. Iya, nah jadi tapi saya kasihan ngelihat yang konsultasinya ya, dok. Kasihan tuh, maksudnya tuh dengan di sekeliling kita dia yang kamu ini, kamu itu, kamu ini gitu. Tapi dianya teh iya mangga gitu. Jadi kita ngelihat ya Allah gitu. Kita sendiri kita yang lihat, padahal mungkin dianya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi nggak mungkin nggak apa-apa, soalnya dia cemas dan tidak bisa tidurnya.
kalau kayak gitu memang yang pasti dipisahkan dulu. Jadi kita harus dapat cerita utuh dari Si A dulu. A-nya dulu, istrinya dulu misalnya. Nah, lalu kemudian kita cari juga hetero lainnya dari menurut si suaminya itu seperti apa. Kita lihat kalau dari dua sisi ya. Betul nggak memang penyebabnya itu si suaminya ini? Karena kan memang kita di sini harus netral ya. Dan kan ada juga kadang pihak yang lebih-lebihkan situasi, ada juga yang mungkin sebenarnya komunikasinya nggak nyampe mungkin kan ya, sebenarnya maksud suaminya juga baik tapi ternyata diterimanya juga berbeda gitu kan. Jadi ini kita pastikan dulu apakah memang benar ini dengan hidup dengan orang yang NPD ataukah memang ada hal lain, ada latar belakang lain gitu. Nah, yang paling penting sih tetap diagnosis yang membawa ibunya itu datang berobat, itu yang kita obati dulu. Hanya kita lihat udah gitu pola relasinya seperti apa, pola jangka panjang berarti ya itu ya. Jadi kalau misalnya datang pertama itu kita fokus dulu terhadap apa masalahnya, nanti jangka panjangnya ini harusnya kayak begini gitu, seperti itu ya dok. Tentunya juga suaminya dilibatkan ya di situ. Kecuali kalau misalnya memang kita lihat ya ternyata emang jelas ya dari ciri-cirinya ternyata memang ke NPD ya, berarti memang itu sumbernya dari akar masalahnya istrinya gitu. Saya melihat di sini komunikasi luar biasa ya dok ya. Komunikasi itu sangat-sangat penting ya di antara event itu dimanapun gitu. Tadi komunikasi yang asertif itu benar-benar penting karena kadang-kadang kita untuk mengungkapkan sesuatu hal tetapi maksud kita baik tetapi caranya salah, jadi penerimanya juga salah gitu. Iya betul. Kadang ya itu bukan isi komunikasinya. Kadang isi komunikasinya udah betul, tapi dengan intonasi suara kita atau pemilihan waktu, pemilihan situasi yang tidak tepat, isinya itu tidak tersampaikan gitu. Jadi kadang itu juga yang mesti kita ajarkan sama kalian. Boro-boro ngedengar itu kalau saya lagi misalnya lagi ada masalah A B C D F G gitu nya, boro-boro ngedengar dia ngomong apa, yang ada pengen iya emosinya udah keluar duluan ya. Dan semua manusia punya emosi ya dok ya. Luar biasa nih ya. Asik nih. Iya nih ngomongin orang-orang yang kiri. Nah, kalau kita ketemu sama orang seperti itu, kita harus gimana dok? Nah, itu dia. Kan kita udah tahu ya tadi ya ciri-ciri pastinya apa. Nah, yang paling penting adalah kita tahu dulu ya apa yang memang bisa kita toleransi dan tidak gitu. Kenali batasan tadi. Jadi misalnya nih kita memang berhubungan dan kita nggak bisa lari gitu dari situasi yang mengharuskan kita punya relasi dengan orang-orang yang tinggi gitu. Misalnya kan kayak misalnya kita di kantor ketemu atasan gitu, atau misalnya kita udah terikat pernikahan gitu ya, kan nggak bisa langsung tiba-tiba lari gitu kan ya. Nggak bisa menghindari kayak gimana orang sehari-harinya juga dengan dia gitu ya. Betul. Jadi yang paling penting adalah kenali dulu batasannya, mana yang bisa kita toleransi dan apa yang kita rasakan, karena emosi yang kita rasakan kan tentunya valid ya gitu. Jadi jangan sampai memaksakan diri, jangan sampai kita mengorbankan diri, walaupun mungkin ya rata-rata kalau misalnya kita dalam jangka panjang berrelasi dengan orang NPD, ada pola-pola yang memang biasa sama mereka juga dilancarkan gitu kepada orang yang memang ya tadi manipulatif tadi. Biasanya orang di sekitarnya itu nggak sadar dimanfaatkan, atau juga mungkin seringkali merasa lebih inferior gitu, karena kan mungkin kata-katanya ya yang misalnya kamu masak kayak gini aja nggak enak gitu misalnya, atau apa ya, jadi merasa semua terus serba kurang. Lama-lama atau silent treatment juga bisa jadi salah satu andalannya NPD untuk memperlakukan sesuatu. Pokoknya biasanya mereka senang membuat kita merasa inferior. Kalau misalnya istri atau misalnya ya pasangan gitu ya, nggak selalu istri sih kan, kadang ada juga ya yang perempuannya yang NPD. Iya, ada juga yang biasanya dibikin ketergantungan. Jadi baik secara finansial, secara psikologik gitu kan, mereka melakukan ketergantungan finansial. Jadi kayak mungkin kalau istrinya nggak boleh kerja, nggak boleh kemana-mana, uang harus dari saya. Begitu istrinya ngerasa nggak nyaman, pengen keluar dari situ juga nggak bisa, mau gimana gitu. Saya hidup gimana? Iya. Nah, jadi mereka kadang nggak mengenali begitu ketemu orang banyak tuh nggak mengenali kalau selama ini sudah dimanipulasi seperti itu. Jadi ya tadi yang paling penting itu semua emosi adalah valid. Yang satu lagi adalah self care, jangan lupa cari teman bicara mau profesional gitu ya,
ke psikiater, ke psikolog, itu boleh. Supaya apa? Supaya dapat POV yang lain. Karena kadang-kadang saking udah terus-terusannya kita termanipulasi, kita sampai nggak tahu yang mana yang betul, yang mana yang tidak. Jadi kita anggap bare minimum segitu tuh udahlah, emang udah yang penting dia ngasih nafkah gitu. Tapi untuk psychological abuse-nya nggak dianggap gitu, karena kayak udah nggak apa-apa, yang penting dikasih nafkah aja gitu kan, nggak bisa gitu sebenarnya. Psychological abuse-nya itu kan rata-rata abstrak tuh, nggak bisa dinilai kan. Maksudnya tuh sampai batasan orang kan berbeda-beda. Nih, ini gue nggak bakalan bisa lagi nih ada di posisi ini, di hubungan ini. Itu gimana kita cara taunya gitu, bahwa kita tuh, kamu udah deh, ini udah limit gitu. Bisa taunya gimana sih ya, Dok ya? Nah, kalau misalnya memang klien seperti itu datang ke kita, tentunya kita tetap dinilai dulu ya seperti apa situasinya. Karena di situ kita juga mesti harus jadi pihak yang netral. Gak bisa juga kita serta-merta bilang, suami ibu NPD, ibu tinggalin aja lah, terus sama kita yang ngasih nafkah. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi tetap kita jadi pihak yang netral untuk memberikan what if gitu ya kepada kliennya ini. Jadi maksudnya apa yang dilakukan selama ini, apakah apa sih yang ibu rasakan gitu, dengan apa yang dilakukan selama ini, ibu merasanya seperti apa. Lalu kemudian pola pikirnya juga kan kadang udah ada yang sedikit terganggu ya, jadi dia merasa dia yang berdosa, merasa dia gitu. Dia yang salah misalnya gini, suaminya yang selingkuh, dianya yang ngerasa kayaknya saya deh yang enggak mampu menjadi istri yang baik. Betul. Kayak gitu. Nah, itu kita keluarkan fakta-faktanya bahwa apa yang membuat ibu merasa tidak menjadi istri yang baik gitu kan. Mungkin kan dia sebenarnya segala udah disiapin, tapi rasanya masih tetap aja suaminya kurang terus gitu misalnya. Nah, yang seperti itu tuh kita kembangkan, kita bantu dia untuk mengembangkan pola pikir yang lebih adaptif gitu, yang lebih meningkatkan copingnya dia gitu kan ya. Jadi supaya jangan sampai apa-apa tuh jadinya salah dia, apa-apa tuh jadinya salah dia gitu kan ya. Jadi kita bantunya di situ sebenarnya. Kita bantu pola pikirnya dia, lalu meningkatkan juga kepercayaan dirinya dia, meningkatkan pemahamannya dia terhadap diri dia sendiri gitu, supaya dia tahu bahwa selama ini tuh, oh aku tuh dari manipulasi ya gitu. Begitu kesadarannya udah tumbuh, awareness-nya udah ada, kemampuan copingnya sudah semakin meningkat, dia mungkin bisa menentukan mana yang mungkin lebih baik untuk dirinya gitu. Jadi sebenarnya tugas kita sih di situ mendampingi ya, sama ya mendampingi dan biarkan dia mengembangkan pemikirannya dia sendiri. Oke, kira-kira kamu hidup di sisa hidup kamu dengan seperti itu, kamu bisa atau tidak seperti itu ya? Iya. Atau kamu misalnya, itu kan kembali ke pilihan ya, pilihan masing-masing. Kita mau A, mau B, kembali ke pilihannya, tetapi dengan segala konsekuensinya. Iya. Dan yang saya khawatirkan sih takutnya ya si korbannya ini yang jadi gangguan. Seringnya kan gitu. Kemungkinan ada ya kan kesana. Justru seringnya memang yang datang ke kita itu kan korban-korban NPD. Jadi kayak misalnya, loh saya punya orang tua nih NPD, punya ibu misalnya NPD gitu. Gimana caranya saya bisa mutusin hubungan sama ibu saya? Kan nggak mungkin. Saya juga nggak mau jadi anak durhaka misalnya gitu kan. Nah, ya berarti yang perlu kita kembangkan adalah kita bantu dia sampai di tahap next-nya ya, acceptance terhadap situasi yang ada gitu. Karena kan kita nggak mungkin ya ganti orang tua, tapi tentunya juga kita harus tahu batasan kita sampai mana. Nah, jadi kembali lagi kita bantu dia untuk menerima semuanya, mencapai ke fase acceptance-nya. Memang nggak mudah, perjalanan panjang pasti ya. Jadi sampai ke kayak dia kayak, ya ibu aku sih bilang kok kamu nilainya segini sih, misalnya 80 nggak 100 sih gitu. Dan dia kayak udah bisa, peduli amat, yang penting aku udah usaha segini, maksimal aku juga puas kok dengan nilai segini. Itu kan berarti dia udah ada perkembangan pola pikir ya, yang arah lebih yang adaptif gitu kan tentunya. Sebelumnya dia misalnya jadinya ngedengerin, iya kenapa aku nggak bisa, aku nggak mampu, kenapa nilaiku cuma 80 nggak 100 gitu kan. Tadinya semuanya dia telan. Itu kan berarti kita udah membantu dia ke arah yang lebih baik kan. Jadi
Kesana sih PR sebenarnya. kita berarti gitu ya, bukan berarti membantu Menyembuhkan dia NPD-nya. keluar, menyembuhkan NPD-nya, tetapi PR kita itu bagaimana si korban itu aware akan keadaan dirinya dan tahu dia batasannya, dan sehingga dia mampu memutuskan oke, apa jalan yang dia ambil, seperti itu. Dan ketika untuk memutuskan hubungan itu di dalam keadaan yang tidak memungkinkan, bagaimana dia acceptance terhadap kondisinya. Seperti itu ya. Iya, luar biasa itu ini. poinnya. Ini kalau misalnya diobrolin ya, hidup kan tentang ini ya dok ya, dari awal sampai itu penerimaan ya, tentang penerimaan. Pembicaraan kita ini ya luar biasa dari awal sampai akhir, itu bisa menggambarkan kehidupan kita tentang penerimaan, gimana kita mencari solusi dari semua problem kita. Dan setiap manusia dari awal sampai akhir pasti dipenuhi dengan masalah ya, ujian meninggal. Iya betul, ujiannya berbeda ya. Ujiannya berbeda. By the way, ada pertanyaan dok dari Sobat Sehat Jiwa. Iya. Ada dari Instagram. Dokter izin bertanya, kalau mengingatkan orang yang NPD dan dia itu bermasalah, caranya gimana ya dok? Ini boleh langsung jawab atau langsung gimana? Langsung aja santai. Dari namanya siapa? Dari Halida. Terima kasih ya Halida buat pertanyaannya. Senang banget kamu bisa ikut gabung ya, nontonin kita di sini. Iya, memang kadang gemes ya ketemu sama orang NPD itu, bawaannya gemes karena kayak kita tahu kok gini-gini banget sih nih orang gitu. Tapi ya sayangnya memang mereka kadang tidak menyadari bahwa mereka sumber dari masalahnya gitu. Jadi untuk kita sampai mengingatkan, yang paling penting kita tahu adalah orang NPD itu nggak suka dikritik. Mereka tuh nggak suka dianggap tidak istilahnya nggak kompeten, nggak bisa, nggak mau mereka. Nah yang ada mereka akan makin resisten, akan makin enggak kok saya nggak gitu, dan mungkin malah jadi akan punya relasi nggak terlalu bagus sama Halidanya gitu. Nah jadi yang paling penting adalah apa benefitnya untuk kita mengingatkan orang itu, karena kan memang orang NPD tadi ya kecenderungan untuk merubah pola kepribadiannya itu sangat minim gitu ya, untuk sampai dia ke kesadarannya itu sangat minim. Jadi yang paling penting adalah jaga diri Halidanya sendiri gitu. Jaga diri sendiri, bahwa sepenting apa sih aku memang harus berrelasi sama dia, tadi satu ya. Yang kedua, lalu kemudian cara bicaranya pun juga kita mesti harus lihat tempat, situasi, dan bukan dalam konteks mengkritik gitu ya. Jadi kalaupun memang mau mengingatkan tuh lihat dulu kondisinya dia seperti apa gitu, terus nggak langsung nunjuk kamu gitu kan. Kalau komunikasi asertif itu kan kita nggak ke gara-gara kamu misalnya kayak gitu, tapi aku ngerasa kok aku nggak nyaman ya karena gitu kan misalnya ya. Jadi lebih ke apa yang kamu rasakan. Jadi itu dulu yang paling penting. Cara mengingatkannya itu adalah lihat situasinya, lihat kondisinya, sampaikan dengan kata-kata yang memang bukan menyerang, tapi ya kembali lagi ke niat awalnya, untuk apa sih kamu ngingetinnya gitu. Apakah memang ini suatu situasi yang memang harus dihadapi, atau memang kalau sekiranya kita bisa ya udah deh gitu, dia dengan dia, saya dengan saya, itu lebih baik sebenarnya gitu. Semoga memuaskan ya. Ada lagi ya? Banyak aja ya yang bertanya. Saya diam nih. Kalau coba cerita-cerita aja. Instagram juga, gimana tahu kalau kita itu hanya narsis atau kita itu NPD? Iya. Nah, narsis itu sebenarnya ya bukan hal jelek ya, dan nggak apa-apa banget kalau kita narsis. Justru dengan narsisisme kita itu, narsisistiknya kita itu, kita bisa mencapai suatu hal yang lebih baik dalam hidup sebenarnya. Karena kan narsis itu cenderung ya tadi love myself gitu kan, love myself, ingin dilihat orang, ingin dikagumi orang, ingin divalidasi orang. Nah biasanya orang-orang yang narsisnya kadarnya cukup itu ya, dia akan mengusahakan hal terbaik yang bisa terjadi pada hidupnya dia gitu, supaya ya tadi orang-orang bisa mengagumi dia, bisa memvalidasi dia gitu. Nah kalau udah nyampe ke NPD itu berarti kita bisa lihat pola relasi di sekitarnya gimana gitu. Dan pada orang yang NPD itu kan dia nggak merasa dia mengganggu ya, jadi kayak
ya udah gitu, kamu yang salah, saya gue mah gini, ya, dari sananya gue gini gitu. Kok ini sih, kok kamu protes sih, apa emang gini orangnya gitu kan. gitu. Jadi kayak lebih ke yang nggak mau gitu, nggak mau ada orang yang mungkin memandang rendah dirinya dia. Nah, jadi kalau misalnya narsis kita hanya untuk kita sendiri, kita punya relasi yang sehat sama orang-orang sekitar kita, di karir, di rumah, di segala situasi, ya itu berarti hanya narsisistik aja, dan itu bagus. Bahkan ya kita juga kan mungkin punya presiden lama misalnya, itu kan juga sama ya, ada ciri narsisnya yang memang membuat kita maju. Di lingkungan di lingkungan entah teman atau apa, oh lu sih narsis, nah itu mungkin yang kadang-kadang narsis emang jelek ya, gitu mungkin ya, jadi stigmanya tuh narsis tuh nggak baik gitu kan. Tapi ternyata jadi antara narsis dengan narsisistik NPD itu berbeda. Nah kalau narsis itu hanya sebagian kecil dari NPD ini gitu. Narsis itu sebetulnya itu suatu hal yang positif, yang dimana keadaan si personal itu ingin tampil, banci tampil lah ya, misalnya itu ingin tampil, tetapi dia itu memberikan yang terbaik dari sisinya dia gitu, seperti itu. Nah kalau misalnya hanya itu aja mah it's not a problem gitu, bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kita lihat kalau misalnya ternyata si NPD ini terlihat dari mana sih? Dari relasinya, dia relasi di kerjaan, di keluarga, di pertemanan, di lingkungannya itu dia itu udah nggak ada seorang pun yang nggak enak sih hubungan dengan dia gitu. Semua orang pasti ada menghindar atau gimana, malas ketemu dengan seseorang ini. Seseorang ini mungkin nggak sadar bahwa dia itu NPD, dan kemungkinan besarnya dia nggak sadar memang, dan rata-rata dia tidak menyadari. Cuman di lingkungannya yang nggak enak, nggak nyaman dia berada dengan keadaan dia ada di situ, seperti itu. Dan yang paling khasnya lagi tadi lack of empathy-nya tadi, orang narsis dia punya empati baik, punya empati baik, bisa berelasi gitu, dia tahu gimana caranya menempatkan diri. Untuk pada orang NPD tidak, dia tidak bisa menempatkan POV orang lain di dunia, itu nggak bisa, justru orang lain yang mesti harus mengerti gitu. Jadi kalau misalnya kita masih punya gini, kalau gua digituin seperti apa ya? Kalau misalnya kita berelasi dengan pasien, kalau gue jadi pasien itu gue digituin gimana ya perasaan gitu? Perasaan kita seperti itu. Nah, kalau misalnya masih punya perasaan seperti itu, yakin itu bukan NPD. Gitu ya dok ya? Iya. Jadi dia bisa mengerti point of view orang lain, itu yakin ya itu bukan NPD. Karena kalau NPD biasanya kekurangan sekali di situ. Jadi center of attention-nya itu pokoknya di gue aja. Pokoknya gue aja. Kalau kita matahari muternya di dia. Nah, gitu. Matahari itu dia, orang muter di dia gitu. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi, dok. Kalau misalnya sering membayangkan dunia lain, di mana kebalikan dari dunia nyata itu termasuk NPD atau bukan ya? Oke. Nah, kalau kita menggambarkan sesuatu yang memang di luar realitas yang ada ya, berarti kan mungkin kita berfantasi ya. Nah, kalau memang hanya di tahap andai-andai dan itu akhirnya memotivasi kamu, ya itu sebenarnya hal baik ya. Kayak misalnya kita sekarang masih istilahnya kuliah nih, terus kita membayangkan nanti kita nanti saya mau jadi wanita karir, terus udah gitu saya pengen misalnya menikah dengan dan lalu nikahnya sama gitu ya. Ya itu nggak apa-apa selama memang kegiatan kamu sehari-hari pun juga nggak bermasalah dan kamu tidak berputar-putar di fantasi itu gitu, itu nggak apa-apa. Atau mungkin ya fantasi yang memang membuat kita jadi ke-trigger ya untuk buat mungkin saya mau bikin langkah satu-satu supaya saya nyampe ke apa yang saya idam-idamkan. Nah itu hal baik sebenarnya, dan justru kita bisa manfaatkan itu sebagai motivasi ya. Tapi kalau misalnya kita mau berfantasi sambil mager, tiduran di rumah dan nggak melakukan apa-apa terhadap hal tersebut, ya jadinya ya kosong ya, jadinya ya nggak jadi apa-apa gitu, malah ya
takutnya nanti malah jadi kemana-mana ya. jadi Merasa diriku, berada di hayalan itu, hayalan, di iya. fantasi itu ya mungkin aja ya dok ya. Iya mungkin aja gitu. Kecuali si fantasi tersebut kita tuliskan, tuangkan di bab 1, bab 2, bab 3 jadi novel. Dok Ya, itu mungkin ya produktif produktif jadinya menghasilkan misalnya fantasi kita memikirkan A B C D E F G ini kalau gini itu kan kalau novel kan gitu ya dok ya, semakin kerangka berpikir dulu udah gitu itu sampai akhir itu kan mungkin aja itu juga dari fantasi, tetapi bagaimana fantasi tersebut kita buat menjadi suatu hal yang positif yang menghasilkan. Seperti itu. Dan kembali lagi ke awal, kenapa banyak berfantasi ya nggak sih, apa yang mungkin menurut kamu dalam hidupmu itu tidak kamu nggak merasa puas gitu dengan apa yang kamu punya sekarang gitu. Nah itu mungkin hal yang lebih penting untuk dicermati lagi, direfleksikan lagi gitu ya. Karena kan mungkin kita dengan banyak berfantasi kita merasa oh ada yang kurang nih gitu ya, kan. Rata-rata kalau fantasi gitu ya. Ada yang saya nggak nyaman nih dengan kondisi saya yang ada. Nah itu kamu butuh tempat cerita, kamu boleh cerita ya ke teman terdekat, ke profesional, boleh banget. Masih ada teh? Satu lagi. Asik. Dok, kalau NPD itu bisa terjadi pada usia mulai dari usia berapa ya? Iya. Nah, kalau NPD itu kan memang ya tadi suatu pola perilaku ya yang memang pada akhirnya akan menjadi gangguan kepribadian. Nah, karena memang kepribadian itu kan bukan serta-merta ya, tapi itu adalah suatu hal yang memang berlangsung, dibuild betul. Jadi dari kita kecil, pas remaja, sampai akhirnya dewasa. Nah, hanya memang biasanya kita bisa menemukan ciri-cirinya itu saat masih lebih muda ya, hanya bentuknya berupa ciri biasanya. Jadi kita belum bisa bilang itu suatu gangguan. Gitu. Dari yang 9 itu paling ada 1 atau 2 gitu ya. Misalnya kita punya anak yang kayak percaya diri banget gitu misalnya ya. Terus kan ada aja ya misalnya yang memang merasa kayak dunia berputar pada dirinya dia gitu ya. Karena ya mungkin banyak faktor, pola asuh segala macam gitu ya. Nah, untuk seperti itu kita belum bisa diagnosis NPD. Nah, begitu dia semakin dewasa, biasanya ditegakkan itu di atas usia 18 tahun. Karena kan dianggap di usia tersebut kepribadian sudah semakin matang ya. Jadi memang apa yang terlihat saat itu ya memang yang jadi memang bentuknya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya udah 18 tahun ke atas, punya 5 dari 9 gejala tadi ya memang arahnya mungkin ke sana, NPD. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya anak umurnya masih di bawah itu masih bisa banget kita bina ya, masih bisa kita bantu dengan pola asuhnya. Mungkin apa nih yang sebelumnya kurang, karena kan biasanya pola asuh yang ekstrim ya yang menyebabkan hal ini terlalu dimanjakan atau terlalu tidak divalidasi, terlalu diabaikan gitu. Kalau misalnya itu ngurus anak juga susah-susah gampang ya dok ya. Terlalu keras kita salah, terlalu longgar salah, harus sedang-sedang aja. Benar-benar balance. Terus antara di usia sekian kita harus jadi siapa, di usia sekian kita harus jadi siapa gitu. Itu PR banget ya kalau berita bagi kita. Ibu-ibu ini ya. Nah, saya kebetulan udah usianya udah 18 semua. Jadi kayaknya udah kepribadiannya udah gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi ada beberapa yang masih bisa berubah kan, bukan kepribadian ya, mungkin ada beberapa yang maksudnya seperti ini. Ketika misalnya seorang biasanya nadanya agak tinggi misalnya, nadanya agak tinggi, itu kan masih kayaknya bisa dirubah, masih kayaknya. Maaf Sundanya susah dihilangin dok. Masih bisa berubah ya, masih bisa berubah. Maksudnya kita dengan kalau yang saya rasain ya di diri saya ya dok ya, saya baru mengerti. Oh seharusnya ketika ketemu ini teh saya begini, ketemu ini teh saya begini di usia kurang lebih 27-an. Oh saya teh harusnya begini, karena yang saya rasain ya, saya kebetulan punya anak itu awal ya dok, di usia masih muda ya, lebih muda punya anak tuh, saya masih idealis gitu ke anak pertama tuh, tahu perkembangan anak usia sekian tuh harus bisa ini gitu, jadi saya benar-benar pantau itu si anak tuh sesuai ini enggak ini oh ini salah ini kurang nih gitu itu. Ketika anak kedua oh bukan seperti ini, itu kayaknya baru
saya telat kali ya dok. Di anak kedua baru ternyata ini anak tuh harusnya seperti ini, nggak bisa seperti, meskipun kita membesarkan anak dua dengan cara yang dengan orang yang sama, tapi caranya berbeda ya hasilnya juga mungkin berbeda seperti itu ya dok. Betul. Jadi memang kadang nih ya yang paling penting itu adalah misalnya kita punya relasi dengan orang yang NPD dan ini kebetulan NPD-nya emang yang mungkin ada komorbid gitu ya, yang membuat mereka datang ke rumah sakit, dan setelah kita gali anamnesa segala macam, kita lihat bahwa memang mungkin ini dari NPD-nya dia yang menyebabkan ada komorbid dengan gejala psikiatri lainnya gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu kita bisa bantu mereka untuk mengenali dirinya ya. Jadi bukan berarti NPD itu betul-betul ya akan menyebalkan seumur hidup, enggak juga ya, hanya untuk sembuh. Nah kan kalau termnya sembuh ya bukan sembuh gitu kan ya, tapi bisa lebih meningkatkan mungkin yang tadinya lack of empathy, empatinya naik sedikit gitu, yang kayak gitu. Nah jadi itu yang kita bina. Jadi gimana caranya dia menyadari apa sih dia tuh gitu, apa sih sebenarnya kekurangan yang ada di dalam dirinya dia, sampai akhirnya dia mengembangkan personality yang seperti itu gitu. Biasanya kan mereka merasa kurang, sehingga akhirnya timbullah perasaan-perasaan yang memang ingin divalidasi, ingin mendapatkan pujian karena mencarinya dari eksternal gitu. Jadi kalau misalnya mereka bisa menyadari itu, bisa refleksi diri, lalu mengembangkan coping yang lebih adaptif lagi untuk menghadapi masalah, dan mudah-mudahan minimal relasinya membaik gitu. Siap. Itu goalnya untuk yang NPD-nya. Kalau yang tadi kita bicarakan mungkin orang dengan yang hidup dengan orang NPD gitu kan. Siap. Oke, nggak kerasa dok udah 1 jam. Seru ya. Udah 1 jam kita ngobrol. Saya hanya ini deh, kalimat terakhir atau pesan terakhir. Enggak, jangan gitu. Maksudnya tuh pesan bagi sobat sehat jiwa tentang NPD ini, atau apalah yang dokter mau kasih closing statement-nya. Iya, baik. Jadi kalau dari saya, sobat jiwa, jadi jangan khawatir, jangan takut apabila memang kita mungkin bertemu atau mungkin bersinggungan dengan orang-orang NPD, karena ya memang dunia itu tidak berputar hanya di sekitar orang-orang NPD gitu ya. Tentunya banyak orang-orang baik juga di sekelilingmu gitu. Jadi jangan lupa carilah tempat untuk bercerita. Kalau misalnya memang bukan temanmu, berarti mungkin ke profesional jiwa, itu boleh banget. Kenali batasan diri, kenali sampai mana kamu kira-kira bisa menoleransi terhadap suatu hal gitu. Jadi supaya jangan sampai teman-teman yang bersinggungan dengan orang NPD ini yang malah akhirnya harus mengalami rasa tidak nyaman, yang mungkin akhirnya takutnya berlanjutnya kan jadi diagnosis psikiatri ya gitu. Jadi kenali batasin dirimu, kenali dirimu, dan self care, jangan lupa cari tempat cerita, cari tempat untuk ventilasi, dan hidup itu tidak hanya tentang satu orang, tapi tentang bagaimana kita bisa berrelasi yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Oke. Luar biasa tuh, dari awal sampai akhir itu udah dirangkum sama dokter. Tentang NPD, tentang bagaimana kita. Kalau dari saya mah lebih ke begini deh, untuk teman-teman semua, kalau misalnya ketemu sama orang NPD atau misalnya bersinggungan dengan orang NPD dan merasa gue udah nggak bisa nih, kita di sini di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, boleh datang hanya untuk konsultasi, it's okay. Maksudnya bukan berarti datang ke sini itu pasti ada gangguan, tidak seperti itu. Datang kemari, insya Allah di sini banyak psikiater yang ada di sini yang membantu sehingga nantinya bisa tahu langkah apa, step apa yang akan dilakukan berikutnya. Selain misalnya datang ke sini di hari kerja jam kerja ya dok, hari kerja jam kerja, pendaftaran itu tutup sampai jam 1. Selain di situ bisa juga dengan kajol, kalau misalnya memang untuk datang ke sini itu sulit, atau misalnya untuk gue masih merasa malu deh untuk datang ke rumah sakit jiwa,
boleh dengan Kak Jo. Kak Jo. Boleh dilihat di Instagram Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, boleh diikutin juga, di subscribe, di follow di semua media sosialnya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Di sana luar biasa informasinya sudah cukup menurut saya. Jadi stay healthy, stay healthy. Karena kita semua di sini peduli kesehatan jiwa ya dok ya. Kita ada buat kalian semua. Siap. Itu mungkin episode kita kali ini tentang NPD. Semoga memberi manfaat bagi sobat sehat jiwa. Nah, bagi saya mah ini luar biasa. Ilmunya banyak banget. Kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Mungkin balik bersama teman saya yang lain dan profesional lain. Oke dok? Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama buat waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. Bye. Salam sehat jiwa.